Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di podcastnya Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Salam bela negara. Kita beruntung hari ini saya berhasil menculik Dr. Diki Gunawan untuk Dr. Diki Budiman. Beliau ini barusan selesai memberi kuliah kita tentang infeksi mikroorganisme terkait dengan pandemi. Tapi satu hal yang menarik sehingga itu yang membuat saya mengajak beliau ke sini adalah beliau adalah mungkin sependek pengetahuan saya adalah satu-satunya ahli global biosecurity di Indonesia. Itu ya, Dok? Ya, health security. Ya, beliau mendapat pendidikan doktoral memang di bidang ini di Griffith University. Ya, gitu, Dok ya. Jadi memang betul-betul ini kita ketemu orang yang tepat. Kenapa saya katakan tepat? Karena seperti yang saya baca bahwa banyak perkembangan hari ini tergantung kepada hal-hal yang sifatnya biologi. Ya, biologi satu diantaranya adalah apa yang disebut dengan senjata biologi. Dr. Diki, izin saya bicara lebih banyak terkait pendapat Dr. Diki terkait dengan gagal ginjal. Ya. Jadi karena saya ini sekarang di UPN Veteran ya, satu lembaga akademis ya, tentu kita diskusinya akademis nih ya. Tidak usah takut terbuka dan ya walaupun pasti ada nanti media yang meliput ya, tapi begini, ini yang saya sampaikan ini adalah dalam konteks keilmuan. Adanya satu kejadian seperti gagal ginjal, apalagi ini di berbagai wilayah sifatnya akut, tapi fatality rate-nya tinggi. Ya, fatality rate berbeda. Kalau misalnya kronis, fatality rate-nya atau angka kematiannya juga tinggi, ya itu bisa agak ada pengertian, walaupun tetap tidak bisa diterima ya. Tetapi karena kekronisannya itulah yang kita bisa melihat bahwa akan terjadi kematian yang lebih besar kemungkinannya. Tapi kalau singkat, apalagi ini serentak dalam tanda kutip, adanya potensi penyebab lain dalam bentuk bioterorisme. Ya. Karena bioterorisme sendiri sebagai definisi bukan hanya virus. Ya. Jadi intinya bioterorisme sebetulnya ada upaya satu pihak, bisa di dalam, bisa di luar, yang menggunakan mikroorganisme. Nah, plus, tapi ada plusnya nih, ada toksin atau bahan biologi lainnya yang menyebabkan dampak kesehatan masyarakat dalam bentuk bisa sebetulnya nggak mesti kematian, tapi juga satu kehebohan massal dalam bentuk misalnya banyak yang masuk rumah sakit ujungnya itu. Nah, sebetulnya kalau mengarah ke definisi itu, kita tidak bisa dan belum bisa menyingkirkan tentang aspek ini dalam kejadian yang saat ini terjadi, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa negara berkembang lain. Ya. Nah, ini, kalau bicara seperti ini, tidak masuk dalam teori konspirasi. Jangan sampai dianggap oleh sebagian masyarakat ya ini atau pihak, oh ini teori konspirasi. Bukan. Bedanya teori konspirasi itu nggak punya dasar, nggak punya fakta. Nah, tapi selama hipotesa ini belum bisa disingkirkan, maka potensi kemungkinan ini masuk dalam bahkan intelijen medik namanya. Intelijen medik ini yang harus mulai dilakukan. Dan saya kira, saya lupa ya, di Indonesia ini ada kan master ataupun satu sekolah yang bidang intelijen medik ya. Nah, ini sebetulnya salah satu yang ada dalam kajian health security atau biosecurity, tentu kaitannya dengan intelijen medik. Jadi gagal ginjal akut ini padahal bukan dan tidak bisa hanya diselesaikan dalam satu aspek epidemiologi saja. Nah, itu dia di situ. Nggak bisa. Di situ. Jadi tanpa bermaksud mendahului penelitian ya, Dok. Tapi tidak menutup kemungkinan ini suatu bioterorisme ya. Tetap ada. Kita tidak langsung bilang ini bioterorisme ya, tetapi
segala hal yang apalagi dokter bilang tadi ada aspek mendadak, aspek sistematis. Betul. Dan ini, ada toksinnya. Ada toksinnya. Nah itu sudah fatality rate-nya mendadak, sistematis, ada toksin. Ini memenuhi suatu syarat untuk disebut sebagai attack. Apa itu ya? Attack. Bisa gitu kita bilang. Potensi potensinya ya sebetulnya ya tetap cuma tinggal kita buktikan ini apakah kesengajaan. Kalau kesengajaan jelas nih berarti bioterrorism. Ya. Atau mungkin aspek lain, misalnya maksud saya dari pihak luar misalnya, atau ada hal yang sifatnya memang kesalahan prosedur dan lain sebagainya. Oke, jadi artinya aspek kefatalan ini, fatality rate-nya ini yang apalagi kenanya generasi baru ini. Bayangin kalau anak-anak ini, andai kata mereka hidup ya, bertahan 20 tahun depan dengan anak yang hidup dengan gangguan ginjal dari kecil kan. Tapi lepas dari soal ginjal akut ini, gagal ginjal akut ini, sebenarnya sejauh pengetahuan dokter ya sebagai seorang ahli di global security ini, seberapa besar Indonesia ini mengalami semacam attack atau serangan terkait dengan senjata biologi ini? Seberapa besar ini potensinya kita untuk diserang ini? Kita ini sekali lagi ya, kalau bicara health security ini, kita juga bicara potensi satu populasi atau negara itu dalam artian mengundang potensi adanya serangan bioterorisme itu. Artinya berarti negara itu pasti negara yang punya potensi baik kekayaan alam, baik dari sisi pokoknya aspek satu mungkin lokasi strategis. Nah, sebetulnya ini kan bukan hal yang negatif, tapi saya nggak mau bilang celakanya ya, tapi ya alhamdulillah dalam tanda kutip kita harus hati-hatinya adalah kita ini memenuhi semua syarat itu. Kekayaan alam, lokasi yang strategis, dan juga tentu dari sisi jumlah penduduk yang bisa memiliki peran ya. Karena kita negara Islam yang besar dan lain sebagainya. Jadi faktor geopolitis, ekonomis, geostrategis ini sangat menjadi salah satu kriteria serangan ini bisa suatu serangan bioterorisme bisa terjadi. Itu memang betul, dokter. Jadi kita ini negara besar sebenarnya. Betul. Bukan hanya besar ukurannya, tapi potensinya etnik aja ada ribuan etnik kita. Pulaunya 14.000 pulau. Jadi ini satu hal yang sangat luar biasa. Oke, jadi peluang untuk kena biological attack itu cukup besar di kita. Sangat besar. Nah, terus ini dok, kita siap nggak kira-kira? Kalau dokter melihat aspek dari hulu ke hilir ini, kalau kita diserang tiba-tiba, kita gimana nih? Kelepek atau gimana nih dok? Nah, gagal ginjal akut ini juga membuktikan kita lemah. Ya. Saya harus jujur ini, karena kalau kita tahu kelemahan kita, berarti kita tahu cara untuk meningkatkan gitu. Nah ini harusnya kenapa tadi di awal saya sampaikan nggak bisa hanya karena kalau penyelidikan epidemiologis itu kontribusinya sebetulnya banyak ke klinis atau kebijakan yang sifatnya juga tetap ke kesehatan. Tapi kalau ini sudah ada penelitikan dalam bentuk intelijen medik, ini juga yang akan memperkuat ketahanan kesehatan, keamanan kesehatan. Nah, dalam aspek itulah yang kenapa mungkin Pak Dekan tahu dalam beberapa waktu itu saya mendorong adanya pernyataan status ini sebagai KLB atau sebagai satu bencana atau karena dengan pernyataan itu menjadi satu respon good governance sebetulnya dari kita, bahwa akhirnya pelibatan aspek-aspek di luar kesehatan itu akhirnya bisa terjadi gitu. Karena kalau begini ya ini ya sektoral respon. Sektoral, memang betul sektoral, masih Kementerian Kesehatan. Betul. Itu pun dengan kebijakan yang tiba-tiba. Ya mestinya kalau menurut Dokter Diki itu harusnya ini KLB ya. Pemerintah berani untuk menyatakan KLB sehingga menarik pihak dari berbagai pihak, ekonomi, politik, budaya untuk terlibat. Begitu ya, Mas? Betul. Jadi dan sebetulnya potensi kejadian seperti ini di Kementerian Kesehatan itu pernah dikaji tahun 2019. Litbang waktu itu masih ada, saya juga salah satu yang terlibat waktu itu. Saya masih dalam
saya sudah tidak di Kemkes tapi dalam diskusi ya. Jadi karena begini, undang-undang regulasi kita itu kalau menyangkut KLB memang masih berkutat di sistem tradisional. Tradisional ya? Ya, yang artinya penyakit menular. Di 2019 itu udah di state di salah satu dokumen resmi lah Kementerian Kesehatan bahwa wah ini masalah toksin atau zat biologi berbahaya lainnya itu belum bisa di cover. Sebagai KLB. Sebagai KLB gitu. Nah sekarang keburu kejadian. Jadi yang namanya sebut kecolongan ya memang kecolongan. Karena sebetulnya sudah diketahui kelemahannya, kenapa tidak dibuat? Dan ini, tapi kita nggak bisa juga hanya menyalahkan Kementerian Kesehatan, karena bicara sekali lagi ketahanan kesehatan, keamanan kesehatan itu domainnya bukan di kesehatan saja, ini semua sektor strategis. Gitu. Itu memang di RUU Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran itu ketahanan negara itu sudah melibatkan kesehatan dan pendidikan. Jadi tidak seperti yang lalu ketahanan negara itu pada suatu sektor. Nah gini dok, saya tanya yang lebih kecil lagi. Spesifik. Itu senjata biologi itu apa aja bentuknya sih dok? Tolong kasih tahu ke masyarakat ini. Jangan-jangan ini ada saya beli HP atau saya dapat HP baru, ternyata di dalamnya meskipun fisik tapi ada tempelan-tempelan biologi gitu. Seperti apa dok senjata biologi bentuknya? Walaupun ini pertanyaan yang suka saya dapat dari orang di negara maju nih, karena memang mereka sudah lebih aware tentang itu. Tapi bukan berarti kita di Indonesia tidak bisa menafikan itu, karena begini atau menafikan itu karena kejadian gagal ginjal akut ini sekali lagi, meskipun buktinya kan perlu ya, tapi potensi bahwa kaitan dengan masalah yang biological ya. Saya nggak sebut weaponnya ya, tapi biological dangersnya itu ada ya. Nah, dalam konteks ancaman kesehatan ketahanan ini, yang disebut dengan senjata biologi atau yang disebut dengan katakanlah aspek bioterorisme itu sebetulnya pokoknya bahkan penyakit menular seperti antraks ya, yang biasanya yang diambil adalah yang case fatality rate-nya tinggi atau yang morbidity dalam artian keparahannya juga tinggi. Jadi itu biasanya. Karena itu dua yang bisa menyebabkan kalaupun tidak dalam korban jiwa, kepanikan, ya, kolapsnya layanan kesehatan. Itu yang dituju dalam satu attack ya, the bioterrorism. Nah, ini sebetulnya kita bisa mengambil contoh misalnya dalam konteks yang sudah terjadi antraks itu, atau dalam sejarah yang klasik dulu itu, bahkan mayat pada zaman dulu ada bencana hitam ya, yang di Plak itu dalam perang yang dilempar itu adalah mayat ke kota-kota, ke benteng-benteng yang nggak bisa ditemukan. Dengan harapan menyebar ini. Akhirnya penyakitnya menyebar. Nah, itu dalam masa kuno saja sudah biological weaponnya itu kayak begitu. Tapi by the way, ngomong-ngomong, Indonesia udah pernah mengalami serangan biologis nggak? Seperti ini nggak usah takut, ini kita di kampus. Pemerintah juga ini di kampus, kebebasan akademik ya. Kita bicara apa adanya. Menurut dokter apa udah pernah nggak kita mengalami? Saya nggak bilang ya karena ini buktinya jadi nanti ini, tapi potensinya sudah ada. Potensinya sudah ada dan sama seperti serangan ke kalau internet, saya bukan ahli IT ya. Itu cyber itu akan terjadi. Itu sama juga ya dalam konteks bahkan bicara misalnya makanan, potensi dari makanan ataupun obat yang dikonsumsi. Dan ingat juga ya bahwa bicara bioterrorism ini juga sesuatu yang apalagi dalam konteks negara seperti kita agak sulit dibuktikan karena keterbatasan kemampuan. Jadi itu yang tadi saya sampaikan kelemahan kita ya di health security itu kan kembali ke deteksi, kemudian merespon dan juga mencegahnya. Nah, 3 aspek ini kita masih lemah. Jadi memang bisa musnah kita ya dok. Kalau saya ingat perang Suriah, di Suriah itu ya ada dok, ada
senjata biologi, kemudian katanya di Irak zaman dulu ya, itu bisa musnah ya. Bayangan dokter kalau ada kata kita diserang dengan senjata biologi, habis kita ya, atau langsung habis gitu, atau butuh satu waktu, jangka waktu. Misalnya contoh, maksud saya gini, kita kan 2045 itu punya rencana oleh Presiden Jokowi itu untuk menjadi 100 tahun itu SDM-nya unggul. Ya. Boleh jadi kalau ada serangan hari ini, kita barangkali nggak jadi bangsa unggul di 2045 ya. Ini menarik ya. Tapi sekali lagi ini kan akademis ya kita. Jadi gini, kalau bicara pandemi COVID-nya, kalau ada ini dari perspektif keilmuan, kalau ada akses vaksin yang dihambat terhadap satu negara, itu sebenarnya bisa ada kesengajaan. Dalam artian bahwa kan vaksin itu mencegah, bahkan kalau bicara sekarang vaksin sekarang mencegah long COVID itu kan 50% itu bisa setidaknya. Nah, kita tahu akibat orang terinfeksi itu mengalami long COVID ini, katakanlah 20% dari 10 juta kan banyaknya. Nah, 20% itu akan mengalami penurunan kualitas kesehatan. Nah, jadi kalau satu negara tertentu bertujuan, katakanlah Indonesia, oke, ya udah kita buat aja nanti 10-20 tahun ke depan orang Indonesia banyaknya yang sakit. Apalagi orang mudanya gitu. Nah, ini kalau bicara bioterorisme ya dalam konteks itu. Jadi nggak mesti yang sifatnya seperti gagal ginjal yang akut, tapi bisa aja yang kronis dampaknya. Jadi mereka merencanakan hari ini, tapi dampaknya mungkin 25 tahun depan. Bisa seperti itu. Jadi pikir-pikir seperti itu, saya menjadi curiga diri. Jangan-jangan memang sedang ada senjata senjata biologi yang ditembakkan ke kita, dan kemudian nanti dampaknya di masa depan. Atau barangkali sebenarnya gagal ginjal ini, ya ini nama asumsi ya, sudah dimulai dari 5-10 tahun depan yang impact-nya kita dapat hari ini. Nah, itu belum bisa kita singkirkan dugaan itu ya. Jadi, dan sekali lagi begini, kembali saya ke penyimak ya, bahwa dalam konteks health security, paranoid thinking ya, kecurigaan, kewaspadaan itu memang harus ditempatkan dalam level yang tinggi sampai dibuktikan sebaliknya. Jadi bukan beda dengan konspirasi, cuma ini tapi nggak melakukan upaya membuktikan. Nah, ini bedanya kita gitu. Dalam konteks misalnya nanti Kementerian Pertahanan harus punya strategi untuk bukan hanya mencegah tapi mendeteksi. Ini kalau gitu ini benar nggak? Kayak dokter, kita dokter nih, pastikan ini benar nggak ke arah itu, ke arah cegahan, termasuk bagaimana sistem di negara kita. Kalau misalnya ada pihak bertentu, wah ini akses vaksin kita sulit nih, kasus penyakit bisa terjadi. Nah, berarti kita harus punya kemandirian, apa itu dalam bentuk vaksin, obat, segala macam. Jadi kalau bicara health security, luar biasa banyak turunannya, termasuk ibarat kalau biar di dalam benteng kita ini kuat, di dalam kita ini ya makanannya harus sehat, bersih, semua ada di situ, setidaknya jangan banyak bergantung ke luar. Itu juga bicara security gitu. Dok, bisa nggak begini dok? Misalnya ini ya, orang mempertahankan bangsa kita tetap ada, tapi diisi oleh orang-orang bodoh. Ya misalnya fokusnya, konsentrasinya lemah, kemampuan agresivitasnya mudah marah. Bisa nggak misalnya skenario-nya hari ini mereka katakanlah ini ya, kemudian ada attack senjata biologi yang menghilangkan kemampuan kecerdasan, sehingga orang-orang yang tertinggal itu memang orang-orang yang nalarnya pendek, sumbu pendek, orang mudah tersinggung, orang yang kemudian bahasa gerak tubuhnya lemah. Bisa nggak seperti itu? Sangat bisa ya. Jadi sebagai contoh ya, walaupun jadi bicara global security ini juga bicara banyak aspek, bukan hanya bicara dari yang dikonsumsi secara fisik, tapi secara mental. Gitu. Secara mental. Jadi misalnya, ya mohon maaf, ini ada produk misalnya satu sosial media, apa TikTok, ya. TikTok dari China. Di China itu namanya TikTok itu lebih bersifat mengedukasi. Bukan joget-joget gitu, yang mayoritas itu, tapi lebih bagaimana anak di sana bisa mudah belajar tertentu dan punya keahlian tertentu. Tapi di kita misalnya di Indonesia
ya yang mayoritas isi TikTok adalah ya itu satu hal yang sifatnya merangsang endorfin atau kesenangan yang, tapi kalau dari sisi membangun edukasinya, mental, kesehatan atau kemandirian dan lain sebagainya minim gitu. Nah ini adalah contoh bahwa ancaman itu tidak hanya berbentuk yang sifatnya dikonsumsi secara fisik gitu, tapi yang mental ini, dan ini bahkan kalau bicara media sosial kan itu siapa yang nggak bisa akses itu. Dokter, negara mana di dunia ini yang sepengetahuan dokter itu yang memproduksi senjata biologi? Ya. Ini jadi bicara misalnya kita terakhir ramai monkeypox misalnya ya. Nah, monkeypox itu sebetulnya yang paling bahayanya berarti yang variolanya, yang smallpox-nya. Nah sekarang di dunia itu cuma 2 laboratorium yang punya virus itu. Nah, karena kalau virus smallpox ini ya dia salah satu yang dalam daftar bisa jadi senjata biologis. Karena kematiannya luar biasa dan dampak secara ini. Nah artinya itu 2 negara itu ya 2 negara adikuasa, Amerika dan Soviet atau Rusia gitu. Jadi 2 negara itu sebetulnya yang paling memiliki daftar lebih banyak ya. Nah termasuk sekarang disusul oleh China ya. Jadi China ini kebetulan kepala atau direktur jadi China itu punya laboratorium besar raksasa yang mengumpulkan semua zoonosis, jadi hewan yang berpotensi menjadi membawa virus ya, penyakit pada manusia. Itu terbesar di dunia gitu. Nah, yang di Wuhan itu bukan? Lokasinya saya tidak diizinkan itu, tapi itu resmi pemerintahnya gitu. Ya dalihnya sih untuk riset dalihnya sih untuk riset. Nah, tapi kan siapa yang punya berarti dia yang punya potensi juga. Itu kan bareng gitu. Nah, ini saya sampaikan ya dalam konteks Indonesia. Indonesia itu sarang penyakit. Jadi Indonesia berada di red zone ya dari atau geografis yang dimana kita kaya dengan habitat alam kita, wildlife kita ya, kehidupan liar, yang otomatis berarti virus bakteri kita tuh luar biasa banyak. Nah artinya izin dok, artinya di si Indonesia ini potensi untuk menjadi bakteri berbahaya itu cukup banyak. Sangat banyak. Makanya disebut dengan red zone, itu udah ada risetnya. Ini pemirsa hati-hati nih, kita ini sebenarnya ada di satu daerah, satu wilayah yang potensi hewan yang memungkinkan untuk menjadi mediator dari satu penyakit berbahaya itu besar sekali. Ini luar biasa ini, saya kira saya juga baru dengar ini dokter. Jadi saya itu di red zone ya. Saya hidup di red zone ini, daerah yang kalau ada pihak tertentu yang mau memanfaatkan ini bisa berbahaya ya. Sangat bisa. Karena dari dalam kan. Betul. Emerging, re-emerging ya, jadi kita maksudnya lebih banyak di new emerging disease itu kita paling potensial. Ya sebetulnya lebih di garis Khatulistiwa itu dekat lah, daerah tropis. Termasuk sampai ke Brazil itu masuk juga daerah red zone. Izin dokter, di Indonesia ini kita kan hampir semua binatang kita makan. Sampai ular ya, kelelawar. Apakah itu berpotensi juga? Iya. Itu yang akhirnya perilaku karena ini kan Indo-China ya. Indo-China berarti China juga ada sebagian. Wuhan itu masuk dalam kategori merah itu juga dengan kita. Karena ini selain potensi dari sisi sumbernya ada, perilakunya ada. Gitu. Kemudian perilakunya ada, regulasinya lemah. Gitu. Sumber ada, perilaku ada, regulasi lemah. Dan artinya preparedness-nya, kesiapan kita menghadapi itu lemah. Tidak. Indonesia itu kayaknya masuk situ ya. Ya, sebagai contohnya adalah gini. Misalnya pasar kita itu pasar yang berpotensi menjadi tempat spillover atau pindahnya si virus bakteri dari hewan itu ke manusia. Karena pasar kita pasar bebas, basah. Pasar basah. Pasar basah. Jadi ya orang di situ, orang hewannya di situ, sembelih di situ, banyak sekali sih. Nah, beda dengan negara maju sudah lebih tertata. Jadi potong itu semuanya udah berarti terpisah. Mungkin yang dokter maksud preparedness tadi juga regulasi terkait pasar ya. Betul. Jadi sebenarnya dari sini kita tahu bahwa urusan
penyakit, serangan biologi ini pasar juga harus ditata. Iya. Tapi karena kita bukan ahli pasar, kita nggak Iya, bisa iya. pasar ya dok. Iya. Sekarang ini dok, ada nggak di Indonesia ini yang ahli bidang ini selain dokter, maaf ya, yang memang satu lembaga atau bidang tertentu yang betul-betul serius tadi? Ada nggak? Gitu? Kalau dari secara institusi sebetulnya sudah, secara nama sudah ada. Misalnya kalau bicara Dewan Ketahanan Nasional, ya, itu sebetulnya juga artinya dia disuplai dengan hal-hal seperti ini. Ya. Saya pernah di sana beberapa aktivitas ya. Kemudian ada bahkan kita sebenarnya punya BIN misalnya, ya, atau BAIS. Ya. BAIS ya. Karena dulu saya ke semacam ketua Interdev ini waktu saya masih aktif pemerintah, untuk apa? Untuk melindungi kekayaan jasa denik dan hayati Indonesia. Ada ya? Ada itu. Itu betul, saya sering jadi ketua Interdevnya dalam menapis kedatangan orang asing atau dia mau riset, karena gini. Jadi bicara yang tadi saya bilang kita ini kaya. Jangan sampai ada peneliti asing, pihak asing datang ke kita ngambil virusnya, dia jadikan senjata. Ini betul dok, saya potong sebentar. Itu pemenang Nobel Ekonomi barusan itu kan, salah satu karya ilmiah itu SD Impress. Dia meneliti Indonesia, bagaimana kebijakan SD Impress itu mengubah kehidupan ekonomi. Jadi saya seriusi dok di ini, apalagi kita di FKUPN ini lagi mengembangkan riset ya. Kita seriusi itu bahwa perlindungan segala hal yang ada di Indonesia ini menjadi sangat penting. Betul. Oke dok, sebelum mengakhiri ini teman-teman, saya mau bicara panjang dengan beliau ini. Sudah saya siapkan 117 ini yang menguliti sampai dalam, tapi beliau ditunggu beberapa pihak ini. Mungkin terima kasih banyak Dr. Diki. Saya mau tanya pertanyaan terakhir dok. Apa pesan dokter kepada pemerintah terkait dengan gagal ginjal ini? Pertama ya, bahwa dalam satu masalah kejadian yang akut, apalagi ini menyangkut atau terjadi kematian yang banyak, sekali lagi kita nggak bisa hanya melihat dari satu aspek. Dalam hal ini hanya kesehatan semata, atau kuratif, treatment, tidak sesederhana itu. Jadi kita harus melihat aspek sampai dibuktikan sebaliknya. Karena itulah peran dari pemerintah ya. Karena kita jangan sampai ini menjadi titik masuk, karena begini, kalau pola pikir akhirnya yang tadi disampaikan ada pihak yang berencana tidak baik pada Indonesia, itu mereka jadi tahu regulasinya kalau cuma segitu gitu. Jadi kita bisa lakukan yang lebih gitu. Bahkan dalam konteks ini juga kita harus eksplor sumber lain, bukan hanya dari obat, makanan misalnya, dan itu kan pasti kalau tidak kita singkirkan, ini akan jauh lebih berbahaya, karena bisa sedikit-sedikit, tapi dampaknya kan menjadi terakumulasi gitu. Jadi itu sih. Jadi sekali lagi, kalau saya mengejar-ngejar dan menekan tentang KLB ini bukan bicara hanya masalah statusnya saja, tapi sebenarnya di balik itu ya ini. Ya terima kasih pada saya, pertama kalinya akhirnya saya terbuka gitu. Saya kenapa sih banyak yang kenapa dokter di, saya bicara bukan hanya sebagai epidemiolog, tapi terutama karena kapasitas saya sebagai ahli global security. Jadi Pak pemerintah, nanti ini rekomendasi dari ahlinya ini yang menyatakan bahwa seyogianya ini gagal ginjal ini kita bikin KLB supaya preparedness-nya, kesiapan kita menghadapi ini betul-betul siap. Dan dari ruang podcast ini, saya sebagai dekan Fakultas Kedokteran juga bersetuju dengan ahlinya ini, karena dalam 1 bulan terakhir saya ikuti bahwa memang kesiapan kita itu, Kementerian Kesehatan itu memang maksudnya baik ya, tapi kelihatan seperti gamang untuk mengajak pihak lain, sehingga masih jadi urusan sektoral. Pak Menteri Kesehatan, ini sudah waktunya kita mengajak pihak lain seperti kita menghadapi pandemi COVID ini untuk bersama-sama. Terima kasih banyak Dr. Diki, mudah-mudahan selalu sehat ini keluarga dan dilindungi Allah di mana saja berada, dan saya berharap suatu waktu lagi kuliah kami di sini. Nah, para pemirsa yang saya hormati, terima kasih banyak udah ikuti. Wah, saya gembira sekali ini untuk tampil sini mengajak Dr. Diki untuk bicara dengan ini. Jadi kalau Anda siapa saja ingin berbicara terbuka,
tidak takut oleh siapapun, datanglah ke kami. Karena ini ruang akademik namanya. Ada kebebasan mimbar, kebebasan akademik, dan Anda tidak akan dihukum karena berbicara yang bersifat ilmiah. Soal benar atau salah, itu fakta yang akan membuktikan. Tapi kita bicara untuk kebaikan masyarakat, untuk menjaga negara ini menjadi lebih baik. Oke? Terima kasih banyak. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.